Jadi faktor di luar itu seperti apa sih faktor di luar dari emiten atau eh, perusahaan? Sebagai contoh, misalkan kebijakan pemerintah, terus kondisi keadaan ekonomi di negara kita, dan aksi dari asingnya. Langkah awal yang mungkin yang kami lihat berdasarkan berita keadaan dan untuk kondisi saat ini ya, yang mempengaruhi berdampak secara tidak langsung ke pasar modal Indonesia atau saham atau emiten ya. Pertama, salah satu contohnya ada penjualan besar-besaran dari asing untuk saham-saham yang ada di pasar modal Indonesia. Jadi ada penjualan besar-besaran saham ya. Secara tidak langsung mempengaruhi harga-harga saham yang ada di pasar modal Indonesia karena untuk kondisi saat ini investor asing masih jumlahnya cukup besar ya, hampir mengimbangi investor lokal ya. Mudah-mudahan di kedepannya di saat ada penjualan besar-besaran oleh asing, kondisi bursa bursa Indonesia, bursa efek Indonesia atau pasar modal Indonesia tidak mengalami guncangan ya. Mudah-mudahan kami berharap partisipasi khususnya yang terjun ke dunia pasar modal, investor pemula dan semua pihak tetap bersemangat ya untuk kondisi saat ini. Terus salah satu faktor lainnya yang nomor dua, adanya peringatan ya atau warning dari internasional untuk kondisi bursa atau pasar modal Indonesia ini yang mempengaruhi harga-harga mengalami penurunan ya. Terus faktor yang lainnya ada kebijakan, mungkin salah satu dari kebijakan pemerintah yang mungkin saja bisa berdampak ke pasar modal Indonesia, seperti adanya pembentukan suatu lembaga khususnya di bidang emas ya. Mungkin ini karena yang kami lihat, tim analis kami lihat, jika emas naik pasti bursa atau saham atau emiten yang ada di Bursa Efek Indonesia mengalami penurunan. Karena ini adalah dua investasi yang berbeda bentuknya ya. Jadi mungkin akan saling berdampak ya. Terus yang berikutnya kepanikan dari investor pemula yang masih mungkin ya untuk mengurangi kerugian ya. Kami sangat memahami untuk mengurangi kerugian di saat harga-harga indeks atau IHSG